Sampai jumpa, udang! Halo Akang Teteh semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perbedaan udang windu dan udang faname. Udang windu ini memiliki nama ilmiah Panaeus monodon. Udang windu merupakan anggota krustasea, di mana anggota krustasea memiliki struktur tubuh yang khas, yaitu memiliki cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax udang windu dibungkus kulit kitin yang tebal yang disebut carapax. Bagian ini terdiri dari kepala dengan 5 segmen dan dada dengan 8 segmen. Abdomen udang windu terdiri atas 6 segmen dan 1 telson. Klasifikasi udang windu. Menurut Sutomo tahun 1990 menyatakan bahwa udang windu diklasifikasikan ke dalam filum Arthropoda, subfilum Mandibula, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Natantia, famili Panaieda, genus Panaeus dan spesies Panaeus monodon. Secara morfologi, udang windu terdiri dari kepala yang bergabung dengan dada atau cephalothorax dan perut atau abdomen. Kepala udang windu terdiri dari antena, antenula, mandibula, maksila, dan 5 pasang kaki jalan atau periopod, serta perut atau abdomen yang terdiri dari 6 ruas dan kaki renang atau pleopod, serta terdapat uropod dan telson yang membentuk ekor. Fisiologis udang windu. Sistem reproduksi dari udang windu bersifat diesis atau berkelamin satu, lalu bernafas menggunakan insang dan mempunyai sistem sirkulasi darah yang terbuka, serta mengeluarkan ekskresinya menggunakan kelenjar hijau. Mempunyai ganglion yang disebut otak sebagai sistem saraf, dan mempunyai sistem indera yang dibagi menjadi 2, yaitu perasa sentuhan dan perasa kimia, serta mempunyai sistem pencernaan yang terbagi menjadi 3, yaitu bagian depan yang terdiri dari esofagus dan lambung, bagian tengah yaitu mesentron, dan bagian belakang yaitu prodakteum. Habitat udang windu. Udang windu bersifat bentik dan menyukai dasar perairan yang lembut. Biasanya terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Udang dewasa bertelur di laut, kemudian larva yang menetas bergerak ke daerah muara. Semakin dewasa, udang akan bergerak secara berkelompok menuju ke laut untuk melakukan perkawinan. Sampai sekarang, udang windu masih merupakan primadona komoditas ekspor non-migas dari sektor perikanan. Nilai ekspor udang windu pada dekade 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1992, mencapai 1.200 US dollar. Dan saat itu Indonesia termasuk 4 besar dunia negara mengekspor udang windu. Udang faname atau udang putih dengan nama ilmiah Lithopenaeus faname merupakan salah satu udang dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan nafsu makan yang tinggi daripada udang windu, namun memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada udang windu atau Lithopenaeus monodon. Klasifikasi dari udang faname ini merupakan termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, famili Crustacea, ordo Decapoda, genus Lithopenaeus, dan nama spesiesnya itu Lithopenaeus monodon. Morfologi dan anatomi dari udang faname ini memiliki bagian kepala dan bagian perut. Nah, bagian kepala ini disebut dengan cephalothorax dan bagian perut juga disebut dengan abdomen, dan ada juga yang disebut dengan exoskeleton. Selanjutnya, fisiologi udang faname. Yang pertama ada sistem respirasi. Karena udang faname merupakan krustasea, jadi udang faname bernafas dengan menggunakan insang. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada udang faname merupakan sistem peredaran darah terbuka, yang artinya darah tidak melalui pembuluh darah. Nah, darah pada udang faname juga mengandung hemosianin yang memiliki daya ikat terhadap oksigen yang rendah. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada udang faname. Udang faname memiliki sistem reproduksi yang bersifat gonokoris, yakni satu individu memiliki satu kelamin dan pembuahannya terjadi secara eksternal. Selanjutnya sistem pencernaan. Nah, untuk saluran pencernaan pada udang faname dimulai dari mulut, lalu esofagus, lalu lambung, usus, dan yang terakhir anus. Selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera pada udang terbagi menjadi 2, yaitu perasa sentuhan dan perasa kimia berupa pembau dan peraba.
Nah, selain itu, udang juga memiliki alat indera berupa 2 mata majemuk. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada udang faname merupakan kelenjar hijau. Dan yang terakhir ada sistem saraf. Sistem saraf pada udang faname terdiri dari ganglion-ganglion yang disebut otak serta 2 buah penghubung sirkum esofageal. Selanjutnya ada habitat udang faname. Udang faname dapat ditemukan di perairan pantai lepas dengan kedalaman 70-72 meter. Nah, udang ini juga menyukai dasar perairan yang berlumpur. Udang faname dapat ditemukan di perairan Pasifik, mulai dari Meksiko hingga Amerika Selatan. Saat ini, udang faname merupakan komoditas utama ekspor perikanan budidaya Indonesia dan sudah mengalahkan udang windu. Produksi udang faname di Indonesia saat ini sudah menempati nomor 5 di dunia. Menteri KKP Indonesia juga menargetkan pembangunan tambak secara besar-besaran dan menargetkan Indonesia menjadi pengekspor udang faname terbesar di dunia pada tahun 2024. Setelah mengetahui udang windu dan udang faname, sekarang kita akan membahas perbedaan di antara keduanya. Yang pertama dari segi warna, udang windu memiliki warna yang lebih gelap, sedangkan udang faname memiliki warna yang lebih cerah. Dari segi asal, udang windu merupakan udang asli Indonesia, sedangkan udang faname berasal dari Amerika Latin dan mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 2001. Dari segi pertumbuhan dan ukuran, udang windu memiliki pertumbuhan yang lebih lambat, namun ukurannya cenderung lebih besar. Sedangkan udang faname memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, namun ukurannya cenderung lebih kecil. Yang terakhir, dari segi ketahanan terhadap penyakit, udang windu dinilai memiliki ketahanan yang kurang baik, sedangkan udang faname dinilai memiliki ketahanan yang lebih baik.